di Sepada sembari saya mengabsen di sini ya. Sebentar. Hmm. Arin Oktaviani, Hadir Ibu. Ratih Trisna Prinkana, Hadir Ibu. Valencia, Hadir Ibu. Najwa Khairunisa, Hadir Ibu. Zakiatul Fadilah, Hadir Ibu. Ernida Oktabela Siregar, Ernida Oktabela Siregar, Ernida Oktabela Siregar, Rozi Parahmi, Ernida lagi di jalan tadi Ibu. di jalan, ke ada Ini kegiatan lagi apa? lagi Hmm? susah sinyal sepertinya Ibu. Nanti kalau sudah bisa masuk boleh dikomunikasikan ya. Rozi Parahmi, Rozi Parahmi, Rozi Parahmi, Dea Amanda Putri, Hadir Ibu. Ibu Mutia, izin Ibu, iya, izin Ibu. Atas iya, nama Ernita hadir Bu. oh iya baik, Makasih Bu. iya, Mutia Kolbu Nizami, Hadir Bu. Alia Dwi Safitri, Alia hadir Bu. Farid Miftahul Aras, Hadir Bu. Isma Ayu Natasa, Isma Ayu Natasa, Isma Ayu Natasa, Seara Aureliana Bella, Hadir Seara Ibu. Muhammad Ilham Fauzi, Hadir Bu. Adinda Putri Ramadhani, Hadir Ibu. sebentar ya. Apakah? Maaf sampai siapa tadi ya? Adinda Ibu. Adinda. Eka Oktaviani, Hadir Ibu.
Sari Mustika, Hadir Ibu. Salsabila Rifda, Hadir Ibu. Ratu Maliamida, Ibu maaf, Ismail Natasha tadi lagi kerja, Bu. siapa? Atas nama siapa? Atas nama siapa tadi yang berbicara? Ya sudah, saya lanjut ya. Hmm, lah, saya lupa. Tadi sampai mana? Sampai siapa tadi ya yang saya absen? Salsabila Rifda, dak, Bu. Salsabila Rifda, Atas Hadir nama Ismail Natasha, Bu, tadi, Bu. apa? Atas nama Isma Ayu Natasha, Bu. Isma Ayu Natasha. Iya, Bu. Iya, baik. Masih, Bu. Salsa, iya sama-sama. Salsabila Rifda, Hadir Ibu. Ratu Maliamida, Ratu Maliamida, Ratu Maliamida, Muhammad Rafi Azahran, Hadir Bu. Amalina Utami Novtin, Hadir, Bu. Waldani Erkandi S, Hadir Ibu. Maimunah, Hadir, Bu. Fitriani Agustin, Hadir, Bu. Septiani Nurjana, Septiani Nurjana, Hadir, Husnul Rihayati, Hadir, Ibu. Erin Agriani, Hadir, Ibu. Dian Yunita, Hadir, Bu. Siska Rani, Hadir, Bu. Feni Akmalia Alda, Hadir, Bu. Alif Aditya Pratama, Alif Aditya Pratama, Alif Aditya Pratama, Vika Marcella Fatrin. Hadir Bu. Baik, untuk absensi yang di sepadanya silakan diisi juga ya. Lepas dia. Aditya Pratama. Ibu, Ya, yang atas nama Rozipa tadi dia lagi di jalan mau kembali ke puskesmas, Bu. boleh nanti kalau misalkan dia sudah masuk boleh dikonfirmasi ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Iya. Ini hari ini pertemuan ke-6 kita UAS di pertemuan di pertemuan. Jadi dua kali pertemuan lagi. Jadi saya ingin mereview sedikit tentang pertemuan 1 sampai dengan 5. Boleh ini ya, boleh disiapkan kertas dan pulpennya. Nanti seluruh tugasnya tolong PJ-nya Raffi ya. Foto PJ-nya. Boleh nanti tugasnya dikumpulkan ke Raffi. Silakan dikeluarkan kertas lembar dan pulpennya. Pertanyaannya,
Jelaskan apa itu botani. Ibu, boleh tolong diulangi soalnya suaranya agak terputus-putus. Oh ya, baik. Jelaskan apa itu botani. Izin Bu, kalau lagi bekerja gimana Bu? Boleh ditulis dulu soalnya ya, nanti baru dikirimkan. Apa itu botani? Udah. Yang kedua, jelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Jelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Yang ketiga, jelaskan tentang anatomi tumbuhan. Yang keempat, apa itu herbarium? Lalu, jelaskan morfologi dan reproduksi tumbuhan. Silahkan dikerjakan. Untuk yang bekerja nanti bisa menyusul ke Raffi ya. Raffi nanti minta tolong dibuatkan Google Drive. Baik, Ibu. Terima kasih. Waktunya 10, 20, 25 menit. Sampai jarum panjang ke angka 8 ya. Baik, Ibu.
Baik, untuk tugasnya silakan dikirimkan ke Raffi. Nanti Raffi langsung kirim ke saya ya via WA. Ini sebelumnya saya maaf ya ada lambang instansi lain keluarga Bunda. Kebetulan saya juga mengajar di sana, jadi eh, belum sempat saya ganti lambangnya. Jadi mohon maaf ya. Oh, tugasnya apa sudah dikirim ke Raffi? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu, belum Ibu. Kenapa belum? Bentar Bu, satu lagi Bu. Ibu Ya belum sore. boleh. Sakit. Eh, 3 menit lagi ya. Nanti soal UTS-nya nggak jauh-jauh dari tugas-tugas. Ya baik, saya lanjutkan ya. Hari ini menjelaskan tentang metabolisme pada tumbuhan. Izin Ibu Ratu hadir. Saya baru pulang, Bu. Siapa atas nama siapa? Ratu Maliamida, Bu. Ada suara yang bocor, tolong di-mute dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Oh, salah.
Metabolisme itu pengertiannya, metabolisme merupakan keseluruhan dari reaksi kimia yang dilakukan oleh organisme hidup. Metabolit merupakan molekul kecil intermediat atau molekul tidak stabil dengan paruh waktu sangat pendek dalam reaksi kimiawi. Dalam proses degradasi atau penguraian atau biosintesis biopolimer. Metabolisme mencakup reaksi anabolisme atau reaksi yang mensintesis molekul dan reaksi katabolisme. Reaksi yang mendegradasi atau menguraikan molekul. Itu menurut Horton. Nah, metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Di dalam proses ini, makhluk hidup mendapat pengubah dan memakai senyawa kimia di sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Metabolisme meliputi proses sintesis dan proses penguraian senyawa atau komponen dalam sel hidup. Proses sintesis disebut anabolisme dan proses penguraian disebut katabolisme. Ingat ya, kalau anabolisme proses sintesis, kalau katabolisme itu proses penguraian. Reaksi anabolisme bertanggung jawab atas proses sintesis seluruh senyawa yang dibutuhkan dalam pemeliharaan sel, pertumbuhan, dan reproduksi. Biosintesis merupakan pembentukan metabolit sederhana seperti asam amino, karbohidrat, koenzim, nukleotida, dan asam lemak. Reaksi katabolisme mengubah molekul besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih kecil atau sederhana serta menghasilkan energi. Kalau anabolisme tadi bertanggung jawab dalam proses sintesis, kalau katabolisme dia mengubah molekul besar menjadi yang lebih sederhana, yang lebih kecil. Serta dia menghasilkan energi. Reaksi ini juga mengubah molekul kecil menjadi senyawa anorganik. Semua reaksi katabolisme melihat pemecah senyawa yang telah disintesis oleh sel hidup atau sel yang sama, sel yang berada pada individu yang sama, atau sel dalam organisme yang berbeda. Selain energi yang diperlukan dalam biosintesis, organisme membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas seluler seperti transportasi dan gerak. Ini untuk skemanya, bisa dilihat ya. Metabolisme itu memerlukan enzim. Enzimnya apa? Enzim apoenzim dan kofaktor. Untuk kofaktor ada dua, itu ion anorganik dan koenzim. Lalu bawahnya metabolisme itu ada katabolisme dan anabolisme. Di katabolisme itu respirasi aerob dan anaerob. Untuk aerob, dia ada glikosis, siklus Krebs, transport elektron. Sedangkan di anaerob itu fermentasi. Untuk anabolisme, fotosintesis. Kalau di katabolisme itu respirasi, kalau di anabolisme itu fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis ini ada reaksi terang dan reaksi gelap. Kelihatan ya. Kenapa tidak terlihat? Sebentar ya. Nah, tadi ini enzim. Ini enzim ya, dia memiliki beberapa cabang ya. Pertama itu protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Ini sebagai komponen enzim. Lalu juga faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada di suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan substrat. Untuk sifat enzim, yang pertama itu enzim itu protein.
bekerja spesifik, berfungsi sebagai katalis. Diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi faktor lingkungan. Untuk cara kerja enzim, meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Energi yang diperlukan untuk reaksi, dua teori, yaitu yang pertama gembok dan kunci, yang kedua kecocokan yang tereduksi. Lalu komponen enzim ini ada apoenzim dan kofaktor tadi, ion anorganik dan koenzim. Nah, komponen enzim ini ada dua ya, apoenzim dengan kofaktor. Apoenzim itu bagian enzim yang tersusun dari protein. Sedangkan kofaktor bagian enzim yang tersusun dari non-protein. Tersusun dari non-protein, sifatnya termostabil. Antara lain itu ion anorganik dan koenzim. Gabungan apoenzim dengan kofaktor itu disebut holoenzim. Nah, ini tadi yang cara kerja enzim yang dibilang gembok dan kunci sebagai berikut. Kerja enzim menurut teori gembok dan kunci ya. Substrat plus enzim itu menjadi kompleks enzim substrat. Lalu enzim plus produk. Enzim itu gembok, substrat itu kunci. Enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Kerja enzim menurut teori kecocokan yang terinduksi, substrat plus enzim jadi kompleks enzim substrat. Lalu enzim dan produk. Sisi aktif enzim fleksibel dapat berubah bentuk sesuai dengan substrat. Ini tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga aktivator dan inhibitor, keempat konsentrasi enzim, yang kelima konsentrasi substrat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama tadi suhu. Enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi terjadi denaturasi protein, makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Lalu ini yang kedua tadi pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Aktivator dan inhibitor. Molekul yang mempengaruhi ikatan enzim yang dengan substrat. Contohnya ion Cl. Ini molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya ion cyanida. Inhibitor ada dua ya. Kompetitif dengan non-kompetitif. Ini perbedaan inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Untuk dapat melihat perbedaannya itu bisa di link ini dilihat di YouTube. Nanti saya share untuk PowerPoint-nya. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang keempat tadi konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi. Yang kelima, konsentrasi substrat. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Ini adenosin trifosfat. Suhu struktur untuk struktur kimianya berikut ya, C10, H16, N5O3. O13P3 molekul berenergi tinggi merupakan ikatan 3 atau tri molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Ikatan kimianya labil. Lepasnya ikatan tersebut diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kalori per molekul. Reaksi dapat dibalik. ATP menjadi ADP plus P atau ADP plus P menjadi ATP. Sintesis ATP dan dari ADP plus P fosforilasi. Ini untuk metabolisme tadi, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian
suatu molekul. Sedangkan anabolisme bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Di situ ya perbedaan katabolisme dengan anabolisme. Perbedaan tujuannya di sini. Nah, kalau katabolisme itu kan respirasi. Respirasi itu ada dua, respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Nah, untuk anabolisme itu fotosintesis atau asimilasi. Yang mudah diingat fotosintesis ya. Berikut katabolisme karbohidrat, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, ada 3 tahapan tadi kan, glikosis, siklus atau daur Krebs, lalu sistem transport elektron. Nah, untuk fermentasi alkohol, lalu fermentasi asam laktat. Berikut ya gambarnya. Lalu tahapan respirasi aerob. Yang pertama itu glikosis. Rangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa yang terjadi di plasma sel menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Asam pirufat itu mengalami dekarboksilasi oksidatif atau merupakan reaksi antara glikosis dengan siklus Krebs tadi menjadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Ini untuk siklus Krebs, gugus berkarbon 2 asetil-CoA. Memasuki siklus terjadi di matriks mitokondria, terdiri dari beberapa tahap. Itu ada 9 rangkaian reaksi, masing-masing dikatalis oleh enzim-enzim khusus, menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Untuk gambar tertera di sebelah kanan ya, ada penjelasannya juga. Nah, ini untuk sistem transport elektron. Terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. O2 berperan sebagai penerima elektron yang terakhir. O2 akan menerima H+ menjadi H2O. ATP yang dihasilkan 34 ATP. Berikut untuk reaksinya. Nah, ini anabolisme karbohidrat. Fotosintesis, peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H2O6 dari CO2 dan H2O. Berikut reaksinya, tempat terjadinya reaksi itu di kloroplas. Untuk kloroplas itu dibagi 3 bagian, stroma, tilakoid, dan grana. Ini bagian-bagian dari kloroplas tadi, yang tadi tempat terjadinya reaksi yang di atas. Nah, tempat stroma itu tempat glukosa terbentuk dari CO2 dan H2O. Sedangkan tilakoid menangkap energi cahaya dan mengubah ke energi kimia. Lalu grana itu satu tumpuk tilakoid. Jalannya reaksi fotosintesis terdiri dari 2 reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini kalau reaksi terang itu tergantung dari cahaya. Kalau reaksi gelap itu tidak tergantung dari cahaya. Ini untuk reaksi terang, proses penyerapan foton dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH terjadi di membran tilakoid, waktunya siang hari. Zat yang dibutuhkan itu air. Ini untuk prosesnya ada 5. Berikut ya, kloroplas menyerap energi cahaya merah dan nila. Energi tersebut untuk memecah air atau namanya fotolisis air. Dari 2H2O dengan adanya cahaya matahari menjadi 2H2 plus O2. Yang ketiga, proses yang ketiga itu H2 yang dilepaskan ditampung oleh NADP. Dengan adanya cahaya matahari dari 2H2O plus 26
plus 2 NADP dengan adanya cahaya matahari menjadi 2 NADPH, 2 2H dan O2. Selama proses ini terjadi sintesis ATP atau fosforilasasi. Nah, NADPH dan ATP itu akan digunakan untuk reaksi gelap. Sebagian O2 dilepas dan sebagian digunakan untuk katabolisme. Ini untuk reaksi gelap. Yang tadi reaksi terang, ini reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu disebut reaksi Blackman atau reduksi CO2 atau juga siklus Kelvin-Benson. Terjadinya di stroma. Zat yang dibutuhkannya ATP, NADPH dari reaksi terang tadi, dan RUBP. Waktunya kalau yang terang tadi di siang, kalau ini siang dan malam hari. Prosesnya ada 5, dimulai dari CO2 diikat atau difiksasi ribulosa bifosfat. Yang itu tadi yang di atas RUBP. Nah, menjadi senyawa 6 karbon labil. Lalu senyawa 6 karbon labil, karbon tadi pecah menjadi 2 fosfogliserat atau PGA. Nah, PGA menerima gugus P dari ATP, elektron dari NADPH, menjadi 12 PGAL. Lalu menjadi 10 PGAL ke tahap awal menjadi RUBP. 2 PGAL berkondensasi menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat digunakan untuk membentuk karbohidrat hasil akhir fotosintesis. Sukrosa, amilum, dan selulosa. Ini tadi siklus Kelvin, dimulai dari CO2 dan menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat, 3 bagian siklus Kelvin menghasilkan 1 produk molekul, 3 tahap, fiksasi karbon, reduksi CO2, regenerasi RUBP. Baik, terima kasih. Berikut ya pemaparan tentang metabolisme tumbuhan. Nanti untuk PowerPoint-nya nanti akan saya berikan kepada PJ penanggung jawab mata kuliahnya. Lalu kita besok pertemuan ke-7. Setelah itu kita UTS. Berarti itu adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Untuk soal-soal UTS tidak akan jauh-jauh dari tugas-tugas yang saya tanyakan. Untuk besok praktek botani, minggu kemarin udah disampaikan kan? Apa aja yang harus dibawa preparat? Udah, Ibu. Udah ya, berarti nggak salah. Untuk tugas yang di luar kota langsung saya beritahu sekarang aja ya. Sebentar. Untuk tugas yang di luar kota, kristal unda. Berarti untuk besok itu di jaringan epidermis kan ya, di halaman 42. Ya. Di jaringan epidermis itu untuk yang tugas di luar kota dan yang bekerja ya tidak bisa hadir, jadi dibuat juga tugasnya biar ada nilai. Di preparat itu ada 4. Boleh ditambahkan seperti minggu kemarin menjadi 10, berarti ditambahkan 6. Lalu berikan penjelasan tentang jaringan epidermis atau stomata. Pengertian dan lain-lain.
Baru di bawahnya itu preparat dan penambahan preparatnya bisa dikirimkan ke saya em, ke email seperti minggu kemarin. Nanti sebelum sebelum UTS keseluruhan tugas akan saya rekap. Begitu. Untuk tugas yang di luar kota apa sudah jelas? Apa suara saya terdengar? Dengar Ibu. Untuk yang di luar kota apa sudah ini sudah jelas untuk tugasnya? Jelas Ibu. Nambah 6 ya Bu ya jadi 10. Ya, Halaman sama 42 ya Bu ya. ya sama seperti minggu lalu, Bu. Iya. Iya, Kasih Bu. begitu. Iya, sama-sama, Ibu. Eh, apa ada pertanyaan? Baik, karena waktunya juga sudah selesai, jadi saya tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.